Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di konten video kali ini kita berkesempatan membahas mengenai manajemen bisnis, khususnya manajemen pasaran dari suatu usaha sukses di daerah rumah saya, di mana usaha tersebut dinamai dengan Surodirjo. Nah, Surodirjo bertempat di Desa Sambirjo, Kecamatan Sambirjo, Kabupaten Sragen. Kali ini saya sangat beruntung karena dapat berbincang langsung dengan owner dari Surodirjo. Nah, pasti kalian sangat penasaran kan di bidang apa sih Surodirjo ini bergerak? Yuk langsung dicek videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rahayu, mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya berkesempatan mewawancara salah satu owner usaha di sekitar rumah saya. Sebelumnya bisa perkenalan Mas, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Abdul Saifuddin. Saya adalah owner Surodirjo. Oh iya. Boleh tanya Mas, kira-kira usaha Mas ini bergerak di bidang apa ya? Bergerak pada bidang minuman dan makanan ringan, khususnya lebih ke kedai kopi sederhana di daerah Sambirjo. Oh iya Mas. Kira-kira usaha Mas ini sudah berjalan berapa lama? Awal mulanya itu berdirinya pada tahun 2020. Terus berawal dari jualan di pinggir jalan menggunakan gerobak, terus akhirnya selama beberapa tahun bisa menyewa toko. Alhamdulillah. Untuk alasan Mas membangun usaha ini itu apa? Motivasinya? Motivasi saya karena saya sendiri adalah suka minum kopi, penikmat kopi juga, terus suka juga interaksi sama orang-orang yang minum kopi juga. Jadi membuat suatu tempat usaha yang bisa buat saling interaksi sama orang lain tuh minum. Oh ya, jadi berawal dari hobi nongkrong juga ya Mas ya? Iya. Oke, untuk kira-kira selama menjalankan usaha, Mas ada kendala nggak? Kendala banyak sih kalau kendala. Kalau lebihnya kayak sebagian pengusaha juga mungkin faktor alam. Kemarin kan kita ngadepin kayak ini ya, pandemi yang jelas-jelas itu kan. Terus kayak cuaca, hujan dan sebagainya, karena kita yang jual lebih banyaknya itu ke minuman yang dingin. Ya mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Oh, seperti itu ya Mas. Kalau kira-kira kalau boleh tahu untuk modal membuka usaha sendiri itu berapa Mas? Modalnya kurang lebih ya 30 juta. 30 juta itu sudah sama tempatnya? Sama tempatnya sih. Untuk omset sendiri tiap bulan itu udah berapa? Kurang lebih omsetnya ya. Omsetnya sendiri itu alhamdulillah 4 jutaan. 4 juta per bulan. Usaha desa menurut saya itu udah besar banget Mas. 4 Ya. juta itu. Untuk sasaran pemasarannya usaha Mas itu untuk siapa kira-kira? Lebih karena kita besar apa itu? Lebih banyaknya di coffee. Iya. Kebanyakan itu ya hampir semuanya sih, orang tua juga suka, anak muda juga suka. Terus kalaupun kita ada anak-anak kecil yang nggak suka kopi, kita juga punya menu yang non coffee juga ada. Tapi lebih banyaknya anak muda karena banyak ya sekarang itu lagi banyak sekali yang suka kopi. Iya, seperti itu ya Mas ya. Kalau untuk cara mempromosikan produknya itu lewat apa? Melalui apa saja? Promosinya kurang lebihnya ya dari awalnya tadi sih, kayak kita kan
suka ngopi juga, akhirnya ngobrol-ngobrol sama entah teman lama, teman baru, jadinya mereka juga suka dengan produk kami juga enak juga, terus akhirnya kayak ngasih tahu temen yang lain, ada kedai kopi enak di Sambirjo. Akhirnya ya dari situ sedikit demi sedikit kami bisa sampai pasar anak muda bisa kena semua. Iya. Melalui sosmed juga nggak Mas itu? Kalau sosmed ada, cuman ya Instagram lah. Belum ada yang Instagram. Oke. Untuk di coffee shop ini kira-kira menunya apa aja Mas? menunya ya kayak kopi susu, kopi tubruk, terus ada snack-snacknya juga. Kalau awal-awalnya sih kami menggunakan kayak snack lokal pasar, jadi ngambil. Selain juga bikin usaha yang tempatnya bisa nongkrong anak muda, menu-menu awalnya itu juga dari lingkungan sekitar, jadi kayak masyarakat juga. Berarti memberdayakan masyarakat juga ya Mas? Iya. Bagus banget sih. Terus kira-kira Mas di sini tuh memperkerjakan karyawan atau tidak? Iya. Iya. Ada. Untuk sendiri kan di sini ada dua menu ya kan. Ada yang di bagian minuman dan makanan. Jadi kalau pas barengan kan agak susah sih. Jadinya bagi yang makanan sama minuman. Seperti itu ya Mas. Untuk bisa disebut Mas, keunggulan dari coffee shop ini apa? Kan banyak tuh di luar sana banyak coffee shop juga yang bertebaran seperti yang namanya udah tinggi-tinggi seperti Janjiwa dan lain-lainnya seperti itu. Untuk menanggulangi persaingan itu seperti apa Mas? Keunggulannya sendiri ya, di sini kami kebetulan kayak mungkin hampir sama kayak yang tempat-tempat lain, mengambil bahan baku yang bagus, kayak kopi yang juga, terus tempatnya juga dibikin nuansanya lebih hidup dengan kopi shop, terus kita ngambilnya juga di tempat yang pusat keramaian, khususnya di area Sambirjo sendiri kan, kayak gitu. Terus ya keunggulan sendiri awalnya kalau kita udah tahu produk kita kenal produk kita benar-benar betul benar-benar bagus dan bisa mempunyai daya saing sama yang lain, insya Allah pasti bisa seperti yang Mbak sebut tadi, kayak kopi shop yang gede tadi. Untuk harga sendiri bagaimana itu Mas pembagiannya? Mungkin ada perbedaan harga dari coffee shop lainnya? Jelas beda, soalnya kan kita dilihat juga dari daerahnya, kayak biaya sewa tempat dan sebagainya, kita gunain listriknya kayak apa. Kan kayak khususnya dari daerah Sambirjo ini terbilang kayak kota banget enggak ya, tapi udah rame ya, kurang lebihnya kita nyesuaiin pasarnya Sambirjo. Kira-kira nih Mas, setelah yang dijabarkan tadi, mungkin ada harapan Mas ke depannya untuk coffee shop ini, atau mungkin buat teman-teman semuanya motivasi? Ya harapannya untuk kedai kopi Sambirjo ya lebih, nanti mungkin lebih berkembang lagi, lebih bervariatif lagi, pelayannya lebih baik lagi kepada teman-teman yang pecinta kopi daerah Sambirjo, dan semakin ngerti oh ternyata kopi itu bisa dinikmatin siapapun gitu. Jadi kayak gitu, mau umurnya lebih tua atau kalangan anak muda atau anak kecil, itu nanti bisa kayak gitu harapannya sih. Terus buat teman-teman yang mau memulai dalam bidang usaha, mental sih lebih tepatnya, kayak siapin mental, modal juga penting. Pokoknya kalau mau bikin usaha apapun, setidaknya kalian itu harus mengetahui atau mengenal betul apa produk dan usaha kalian. Jadi kayak mengetahui keunggulannya, kayak tadi kan, keunggulannya, terusan sumber dayanya gampang didapatin enggak, kayak percuma nanti kalau umpamanya kita dicari yang produknya
susah, kayak eksklusif banget itu agak susah sih. Ibaratnya dilihat juga caranya untuk distribusikan dari konsumen juga, jadi kayak enak sih masarannya, kayak gampang gitu. Berarti lebih ke menganalisis pasaran dulu ya Mas ya? Iya, lebih tepatnya pasaran. Selain itu juga harus memperhatikan produk. Penting. Yaudah, terima kasih untuk sesi wawancara ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Setelah menyimak video wawancara saya dengan Mas Haris selaku owner dari Surodirjo, tentunya teman-teman sudah mengetahui ya bergerak di bidang apa sih usaha Surodirjo ini. Nah, betul sekali bahwa Surodirjo ini bergerak di bidang makanan dan minuman ringan, lebih kepada kedai kopi. Nah, mungkin teman-teman saat ini lebih sering mengenalnya dengan coffee shop. Dari kegiatan wawancara yang saya lakukan dengan Mas Habib, kita akan menganalisis nih manajemen apa yang diterapkan oleh kedai kopi Surodirjo dalam memasarkan produknya. Sebelumnya dapat kita ketahui bahwa pengertian dari manajemen pemasaran menurut Manolang dan Huta Barat di tahun 2016 adalah proses menganalisa, merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan dalam pemasaran yang mencakup ide-ide, barang, dan jasa yang berdasarkan pertukaran dengan tujuan menghasilkan kepuasan konsumen sebagai salah satu tanggung jawab dari produsen. Nah, dalam wawancara, Mas Habib juga sempat menyinggung nih pentingnya melakukan pengenalan produk sebelum menjualnya. Kemudian menentukan unit bisnisnya, menentukan sumber daya di sekitarnya, dan menganalisis peluang dan lingkungan di sekitar sebelum menentukan strategi pemasaran. Nah, di Surodirjo sendiri dalam melakukan strategi pemasaran juga menerapkan faktor-faktor dari bauran pemasaran yang berupa yang pertama nih, dari segi produk, Surodirjo menyajikan makanan dan minuman yang memiliki kualitas yang baik. Nah, kopi yang disajikan oleh Surodirjo itu memiliki kualitas yang premium dan disajikan dan diracik dengan komposisi yang pas sehingga dapat menghasilkan cita rasa yang nikmat pula. Selain itu juga di kedai Surodirjo ini makanan yang disediakan juga makanan tradisional. Nah, ini sangat unik ya, karena ini mungkin menjadi salah satu daya tarik dari kedai kopi ini, bahwa saya belum menemukan coffee shop atau kedai kopi lainnya yang menyajikan makanan tradisional. Nah, di sini makanan itu adalah makanan tradisional yang disajikan. Nah, hal tersebut mungkin menjadi salah satu daya tarik dan menjadi salah satu strategi pemasaran ya untuk untuk menjaga persaingan seperti itu. Jadi mungkin akan tertarik bahwa di sini nih ada makanan tradisionalnya. Nah, jadi para konsumen lebih tertarik. Nah, Mas Habib juga menuturkan bahwa beliau juga selalu berusaha untuk menjaga kualitas produk dari waktu ke waktu agar dari konsumen juga merasa puas dengan produk yang disajikan. Kemudian yang kedua, dari segi harga yang dipatok oleh kedai kopi Surodirjo ini sangat murah dibandingkan dengan outlet-outlet lainnya yang mungkin sudah memiliki nama dan tempat di hati para konsumennya. Namun dengan harga yang murah mungkin dapat menjaga persaingan juga ya, karena dengan harga yang murah namun Surodirjo juga menyajikan produk kopi yang kualitas tidak kalah jauh dengan outlet-outlet besar. Nah, kemudian dari segi tempat, Surodirjo juga berada di lingkungan yang pas dan strategis. Seperti yang Mas Habib tuturkan bahwa Surodirjo ini bertempat di desa Sambirjo yang tergolong bukan kota banget dan juga nggak desa banget. Nah, karena secara geografi Sambirjo sendiri termasuk kepada salah satu kecamatan di Kabupaten Sragen, dan Surodirjo terletak di tengah atau dapat disebut sebagai jantung dari kecamatan Sambirjo, sehingga hal ini sangat menguntungkan karena penempatan dari suatu usaha adalah salah satu komponen penting, dan suatu usaha juga dituntut untuk harus dapat memposisikan dan mendistribusikan produknya kepada konsumen dengan akses yang mudah. Nah,
Jadi saat ini Surodirjo ini sudah pas banget nih karena mampu memfasilitasi bagi para masyarakat di sekitar Samberjo yang hobi nongkrong, yang mungkin para pecinta kopi dapat merealisasikan tanpa harus jauh-jauh ke Kota Sragen. Jadi kebanyakan di Kota Sragen itu juga sudah banyak banget outlet-outlet kopi, tapi mungkin dengan adanya Surodirjo di tingkat kecamatan mungkin akan lebih memudahkan para masyarakat atau pecinta kopi ya. Kemudian dari segi pemasaran produk atau promosi nih dapat ditarik kesimpulan juga, selain dari promosi offline dari outlet sendiri, namun dari Surodirjo juga update kepada perkembangan teknologi melalui media sosial juga, melalui Instagram. Nah, luasnya relasi yang dipaparkan oleh Mas Habib juga menjadi salah satu strategi pemasaran dari Surodirjo, karena dari obrolan konsumen satu dengan konsumen lain pastinya juga akan mempengaruhi penjualan, karena memang mungkin dari awalnya nongkrong nih di situ loh ada kedai kopi murah, ada kedai kopi baru seperti itu. Dan informasi yang saya dapatkan karena saya juga sering banget nih nongkrong di Surodirjo dan mengikuti media sosialnya, Surodirjo juga sering banget tuh ngadain giveaway. Jadi mungkin itu juga menjadi salah satu strategi pemasaran dalam menarik perhatian dari konsumennya. Nah, setelah menganalisis dari bauran pemasarannya, kita akan masuk kepada sasaran pemasaran dari kedai kopi Surodirjo itu sendiri. Nah, tentunya dapat kita ketahui ya, saat ini tuh trennya nongkrong, trennya anak muda ini main-main tuh di kedai kopi, karena memang saya akui, saya menganalisis sendiri juga bahwa zaman sekarang itu sering banget tuh teman-teman pada nongkrong di kedai kopi, coffee shop lainnya, bahkan sekedar mengerjakan tugas pun dilakukan di coffee shop, karena memang selain tempatnya yang nyaman juga mungkin instagramable banget juga kebutuhan konten di sosmed. Nah, tentunya sasaran pemasarannya dari Surodirjo sendiri seperti yang dipaparkan oleh Mas Habib juga salah satunya untuk para kaum pemuda. Selain para kaum pemuda juga sebagai sasarannya kepada penikmat kopi juga, karena memang kualitas atau produk yang disajikan juga tidak kalah jauh dengan kedai-kedai kopi yang sudah memiliki nama besar lainnya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga untuk para usia-usia lanjut dan anak-anak, karena memang di kedai kopi ini tidak hanya menyajikan menu-menu kopi tapi juga non kopi, ada juga makanan-makanan ringan lainnya. Nah, mungkin itu sasaran pemasaran yang dapat kita analisis. Mungkin hanya itu materi mengenai manajemen bisnis, khususnya manajemen pemasaran dari kedai kopi Surodirjo yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi ini dapat bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.